Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Nagita Putri, saya dari kelas 10 MIA 2 SMA Negeri 1 Skadau Hilir. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam biodatanya. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau dikenal biasa dengan nama Gus Dur. Tempat lahirnya Jombang, 4 Agustus 1940. Ayahnya bernama Kiai Haji Al-Wahid Hashim dan ibunya bernama Nyonya Hajah Solehah. Beliau mempunyai istri yang bernama Sinta Nuriyah dan 4 orang anak. Yang pertama ada Alisa Koturnada, Zanuba Arifah Kafso, Anita Hayatun Nursuh, Inaya Wulandari. Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, Kiai Haji Hashim Ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan baca Al-Quran. Dalam usia 5 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran. Pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur masuk yang juga mengikuti les private bahasa Belanda. Guru lesnya bernama William Bull, seorang Jerman yang telah masuk Islam, yang mengganti namanya dengan Iskandar. Untuk menambah pelajaran bahasa Belanda tersebut, Bull selalu menyajikan musik klasik yang biasa dinikmati oleh orang dewasa. Inilah pertama kali persentuhan Gus Dur dengan dunia barat, dan dari sini pula Gus Dur mulai tertarik dan mencintai musik klasik. Menjelang kelulusannya di sekolah dasar, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis atau mengarang sewilayah kota Jakarta dan menerima hadiah dari pemerintah. Pengalaman ini menjelaskan bahwa Gus Dur telah mampu menuangkan gagasan atau ide-idenya dalam sebuah tulisan. Karenanya wajar jika pada masa kemudian tulisan-tulisan Gus Dur menghiasi berbagai media massa. Setelah lulus dari sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953, ia masuk SMEP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Golongan sambil mondok di pesantren Karapiak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula pertama kali Gus Dur belajar bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidupnya dalam dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh dalam SMEP. Kegiatan rutinnya setelah sholat subuh, mengaji pada Kiai Haji Masum Karapiak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya. Ketika menjadi siswa sekolah lanjutan pertama tersebut, hobi membacanya semakin mendapatkan tempat. Gus Dur misalnya didorong oleh gurunya untuk menguasai bahasa Inggris, sehingga dalam waktu 1-2 tahun, Gus Dur menghabiskan beberapa buku dalam bahasa Inggris. Di antara buku-buku yang pernah dibacanya adalah karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, dan William Faulkner. Di samping itu, ia juga membaca sampai tuntas beberapa karya Johann Huizinga, André Maurois, Ortega Y. Gasset, dan beberapa karya penulis Rusia seperti Paskin, Tolstoy, Dostoevsky, dan Mikhail Solokhov. Gus Dur juga melahap beberapa karya Will Durant yang berjudul The Story of Civilization. Selain belajar membaca buku-buku berbahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, sekaligus untuk menggali informasi, Gus Dur aktif mendengarkan siaran lewat radio Voice of America dan BBC London. Ketika mengetahui bahwa Gus Dur pandai dalam bahasa Inggris,
Pak Sumatri, seorang guru SMEP dan juga anggota Partai Komunis, memberi buku karya Lenin, What is to be done? Pada saat yang sama, anak memasuki masa remaja ini telah mengenal Das Kapitalnya, karya Marx, filsafat Plato, Thales, dan sebagainya. Dari paparan ini, tergambar dengan jelas kekayaan informasi dan keluasan wawasan Gus Dur. Setamat dari SMEP, Gus Dur melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegarejo, Magelang, Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Chudari, sosok kiai yang humanis, saleh, dan guru dicintai. Kiai Chudari ini yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan kiai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat masuk ke pesantren ini, Gus Dur membawa beberapa koleksi buku-bukunya yang membuat santri-santri lain terheran-heran. Pada saat itu pula, Gus Dur telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor dan berbicara. Dalam kaitannya dengan yang terakhir ini, ada sebuah kisah menarik yang patut diungkap dalam paparan ini adalah pada acara imtihan pesta akbar yang diselenggarakan sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang selesai menamatkan belajar dengan menyediakan makanan dan minuman dan mendatangkan semua hiburan rakyat seperti gamelan, tarian tradisional, kuda lumping, jatilan, dan sebagainya. Jelas, hiburan-hiburan seperti tersebut di atas sangat tabu bagi dunia pesantren pada umumnya. Akan tapi, itu ada dan terjadi di pesantren Tegarejo. Setelah menghabiskan 2 tahun di pesantren Tegarejo, Gus Dur pindah kembali ke Jombang dan tinggal di pesantren Tambak Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun. Sehingga di pesantren milik pamannya, Kiai Haji Abdul Fattah, ia menjadi seorang ustadz dan menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Pertama kali sampai di Mesir, dia merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk dalam Universitas Al-Azhar, akan tetapi harus masuk aliyah atau semacam sekolah persiapan. Di sekolah ia merasa bosan karena harus mengulang mata pelajaran yang ditempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan Pusat Layanan Informasi Amerika atau USIS dan toko-toko buku di mana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki. Terdapat kondisi yang menguntungkan saat Gus Dur belajar di Mesir di bawah pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser, seorang nasionalis yang dinamis. Kairo menjadi era keemasan kaum intelektual. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mendapat perlindungan cukup. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Irak, ia mulai masuk dalam Department of Religion di Universitas Baghdad sampai tahun 1970. Selama di Baghdad, Gus Dur mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota 1001 malam ini, Gus Dur mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak didapatkannya di Mesir. Pada waktu yang sama, ia kembali bersentuhan dengan buku-buku besar karya sarjana orientalis barat. Ia kemudian kembali menekuni hobinya secara intensif dengan membaca hampir semua buku yang ada di universitas. Di luar dunia kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Jemaah Tarekat Qadiriyah. Ia juga menggeluti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti oleh jamaah NU. Disinilah
Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya. Kondisi politik yang terjadi di Irak ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran politik Gus Dur pada saat itu. Kekagumannya pada kekuatan nasionalisme Arab, khususnya kepada Saddam Hussein sebagai salah satu tokohnya yang menjadi luntur ketika Syekh yang dikenalnya, Aziz Badri, tewas terbunuh. Selepas belajar di Baghdad, Gus Dur bermasuk melanjutkan studinya ke Eropa. Akan tetapi, persyaratan yang ketat, utamanya dalam bahasa. Misalnya untuk masuk dalam kajian klasik di Köln, harus menguasai bahasa Hebrau, Yunani, atau Latin dengan baik, di samping bahasa Jerman, tidak dapat dipenuhinya. Akhirnya yang dilakukannya adalah melakukan kunjungan dan menjadi pelajar keliling dari satu universitas ke universitas lainnya. Pada akhirnya, ia menetap di Belanda selama 6 bulan dan mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup di rantau, 2 kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembesi kapal tanker. Gus Dur juga sempat pergi ke McGill University di Kanada untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam. Namun akhirnya, ia kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia pesantren. Perjalanan keliling studi Gus Dur berakhir pada tahun 1971. Ketika ia kembali ke Jawa dan mulai memasuki kehidupan barunya, yang sekaligus sebagai perjalanan awal karirnya. Meski demikian, semangat belajar Gus Dur tidak surut. Buktinya pada tahun 1979, Gus Dur ditawari untuk belajar ke sebuah universitas di Australia guna mendapatkan gelar doktor. Akan tetapi, maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi, sebab promotor tidak sanggup dan menganggap Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut. Memang dalam kenyataannya, beberapa disertai calon doktor dari Australia justru dikirim kepada Gus Dur untuk dikoreksi, dibimbing yang kemudian dipertahankan di hadapan sidang akademik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan riwayat pendidikan dari Gus Dur. 1966 sampai 1970, Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab. 1964 sampai 1966, Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah, Kuliah Al-Syariah. 1959 sampai 1963, Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. 1957 sampai 1959, Pesantren Tegarejo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pengalaman jabatan Gus Dur adalah sebagai berikut. 1999 sampai 2001, Presiden Republik Indonesia. 1989 sampai 1993, anggota Majelis Pemusyawaratan RI. 1987 sampai 1992, Ketua Majelis Ulama Indonesia. 1984 sampai 2000, Ketua Dewan Tauhid PBNU. Sekian dari saya, terima kasih.